Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusaka yang baru saja saya dapatkan. Ini di atas meja ini. Dan juga di sini kalau Anda melihat ada dua handle, nah atau dua dader seperti ini. Ini adalah pesi kurung sobat. Kemarin itu saya mendapatkan 6. Saya mendapatkan 6, yang 4 sudah laku. Jadi yang 2 itu termahar ke salah seorang pelanggan saya. Beliau itu memang bisa dikatakan suka sekali dengan pesi kurung, yaitu pelanggan Surabaya. Nah, yang satu lagi, yang 2 lagi itu termahar ke pelanggan Bandung. Jadi tinggal 2 sobat. Jadi kemarin itu memang saya mendapatkan 6, tinggal 2 ini. Nah, mungkin ini nanti juga akan ketemu dengan tuan barunya. Karena nggak tahu kenapa di galeri saya sobat, pesi kurung itu bisa menjadi kayak ada primadona tersendiri. Jadi memang banyak sekali peminatnya. Saya sendiri pun juga tidak tahu. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya memang mengulas tentang apa sih daya tuah dari pesi kurung. Akhirnya terus mereka pun juga akhirnya terus ternyata pesi kurung itu ada daya tuahnya. Jadi tidak cuma seonggok dader gitu saja. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya gitu. Di sini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan ini dari penonton gitu di kolom komentar dari @darmawan onde-onde. Mau tanya Mas, keris itu apa lepas dicuci bersih itu harus diwarangi untuk disimpan, apa cukup dicuci saja? Minta pencerahannya. Jadi gini, mungkin yang saya tangkap gini, keris itu sebelum disimpan apakah cukup dicuci saja atau dicuci lalu diwarangi sebelum disimpan? Nah, kalau untuk saya pribadi menyarankan lebih baik dicuci dan juga diwarangi sebelum disimpan, karena dulu saya pernah ingat dengan salah seorang senior Tosan Aji di Mojokerto waktu saya praktek mencuci keris gitu. Beliau bilang, "Ton, ini kalau mau kamu simpan gitu lebih baik kamu warangi gitu." Kenapa? Karena kalau diwarangi nanti ibaratnya itu dia ada pelapis dari karat, jadi tidak gampang berkarat kembali. Kalau cuma cuma dicuci saja, nah ditakutkan waktu mencuci itu dia agak kotor atau tidak terlalu bersih, jadi akan mudah untuk berkarat kembali. Itulah kenapa kalau untuk di saran saya lebih baik dicuci lalu juga diwarangi sebelum Anda simpan sobat. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi gini dari @pringcilik234, jika susah melepaskan handle dengan paksi yang berkarat gimana Kang Mas? Nah, ini adalah yang menjadi biang kerok akhirnya menjadi pesi kurung sobat. Itulah kenapa saya menyarankan kepada Anda, entah itu 2 bulan sekali ataupun juga 3 bulan sekali, Anda harus melepaskan handle Anda. Jadi handle pusaka Anda ini adalah salah satu dari bentuk perawatan. Ini pun juga sebagai bentuk Anda ngecek dari pesi Anda gitu loh sobat, pesi dari pusaka Anda. Jangan sampai dibiarkan terus akhirnya berkarat. Apalagi jangan sampai dikasih lem. Nah, pesi itu di dalam dader jangan sampai dikasih lem. Jadi biarkan apa adanya, diubet-ubet dengan benang atau apa gitu. Kalau orang-orang zaman dulu kan pakai rambut. Nah, ini kalau untuk saya pribadi menyarankan pusaka-pusaka Anda itu setidaknya 3 atau 4 bulan silakan dilepas handle-nya sobat. Nah, ini silakan dilepas handle-nya. Nah, biar apa? Biar menanggulangi tidak menjadi pesi kurung. Kalau menjadi pesi kurung ya seperti ini. Nah, itu. Tapi memang sih ada daya dan tuahnya. Tetapi kalau untuk di pusaka-pusaka kesayangan kita dan akhirnya menjadi pesinya itu patah, kan sayang banget gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi memang saran saya untuk perawatannya silakan Anda lepas. Dan juga di sini kalau pesi yang dengan handle itu dia berkarat dan memang susah dilepaskan gitu. Kalau dari teman-teman sepengetahuan saya, dari pengalaman teman-teman itu direbus sobat. Jadi direbus pakai air mendidih itu. Jadi handle-nya itu direbus. Jadi sama pusakanya dicelupkan gitu loh di air mendidih. Itu seperti itu. Tapi saya belum pernah mencoba. Tapi saya beberapa teman mengaku seperti itu. Jadi untuk melepaskan handle-nya dari pesinya itu dengan cara direbus. Lalu ada juga dari @satria udayana, mau tanya Mas Tony, pesi kurung itu di bulan Suro apa mesti dijamasi seperti pusaka umumnya? Sebelumnya terima kasih, salam rahayu. Nah,
untuk di PC kurung tidak perlu sobat. Jadi tidak perlu di bulan surau dijamasi seperti apa. Masa seperti ini mau dicuci kan nggak mungkin. Jadi memang untuk di perawatannya cuma disimpan gitu saja. Dan juga jangan sampai lembab. Tidak perlu dijamasi untuk di PC kurung. Kalau untuk saya seperti itu. Kalau untuk saya seperti itu. Lalu ini ada inilah kisahnya. Assalamualaikum kakak, mohon izin menggunakan beberapa potong videonya untuk keperluan footage. Nanti saya cantumkan juga nama akun YouTube kakak sebagai shortsnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh iya nggak apa-apa. Jadi dia ingin apa ya, mengambil potongan dari video saya seperti itu. Ini sebagai keperluan di sini, keperluan sebagai footage di videonya. Iya nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk apa ya? Kalau saya sih nggak masalah gitu, asalkan izin dulu. Nah, sobat, untuk menanggulangi pusaka Anda biar tidak gampang berkarat dan juga untuk menanggulangi biar pusaka Anda itu apa ya, bisa dikatakan terawat dan juga terjaga, alangkah baiknya Anda pun juga harus memberikan minyak pusaka. Dan minyak pusaka ini jangan asal-asalan, pilihlah minyak pusaka yang karakternya itu tidak lengket. Nah, seperti minyak pusaka yang saya jual di galeri saya seperti ini. Minyak pusaka ini sudah banyak sekali dipakai oleh para pelanggan saya, dan ini pun juga saya merekomendasikan kepada para penonton saya. Alhamdulillah beberapa hari ini gitu banyak sekali permintaan untuk minyak pusaka di galeri saya. Nah, oke. Memang sih sebenarnya tidak harus gitu, tidak harus minyak pusaka membeli di saya. Boleh, silakan Anda beli di luar pun juga nggak masalah, asalkan jangan minyak pusaka yang karakternya lengket dan seperti itu saja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kayak minyak mesik hitam, itu kayak gitu sobat. Anda bisa memakai minyak Singer, monggo. Kalau memang mau pakai minyak baby oil, monggo, nggak apa-apa, silakan. Karena beberapa dari teman-teman saya pun juga menggunakan minyak tersebut. Tapi ada juga yang tidak mau. Masa sih mas, saya harus meminyaki pusaka-pusaka saya dengan minyak Singer. Minyak Singer kan identiknya dengan minyaknya mesin jahit. Ada yang kayak gitu juga sobat. Ya memang semuanya kembali kepada masing-masing Anda. Jadi enaknya seperti apa, Anda sukanya yang seperti apa, aroma yang seperti apa, silakan, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kalau untuk saya sobat, kalau ada yang minta rekomendasi kepada saya, selalu saya arahkan untuk memakai minyak pusaka di galeri saya ini sobat. Oke, mungkin untuk di video ini langsung saja akan saya tunjukkan kepada Anda. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin ada 1-2 harian lah, saya mendapatkan pusaka dari salah seorang, bisa dikatakan beliau tuh gini. Saya nggak tahu kenapa pusaka-pusaka dari beliau waktu saya mendapatkan dulu itu pusakanya bagus-bagus sobat. Nah, pusakanya bagus-bagus memang. Bahkan beberapa di antaranya itu menjadi koleksi pribadi saya. Nah, ini adalah pusakanya. Meskipun kalau Anda melihat seperti ini, warangkanya ini ala kadarnya. Jadi warangkanya ini kotor banget dan juga kucel, dekil. Nah, seperti ini. Tapi saya yakin ini adalah pusaka yang istimewa, karena kalau saya melihat gitu dari pamornya sobat, ini kayaknya pusakanya adalah pusaka pamor istimewa. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Baik sobat BMC, ini di atas meja ini adalah wujud dari pusakanya yang baru saja saya dapatkan. Nah, ini adalah pusaka dengan warangka yang sangat dekil banget. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang identik di di rumah-rumah penduduk kebanyakan seperti ini sobat. Memang kebanyakan nggak tahu kenapa di masyarakat kita untuk melanjutkan merawat dari pusaka-pusaka keluarga itu kayaknya mereka ada perasaan takut. Jadi memang ketakutan. Jangankan merawat, memegang saja terkadang mereka takut. Tidak perlu dibuka, dipegang saja loh, mereka itu ada yang ketakutan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat seperti ini warangkanya memang seperti ini. Jadi saya mendapatkannya sobat. Nah, memang kayak gini. Nah, kebanyakan dari warangka-warangka zaman dulu itu memang untuk di bagian ini, hiasan dari pendoknya. Ini memang kebanyakan menggunakan kayak kulit penyu seperti ini sobat. Nah, ini adalah salah satu dari ciri warangka-warangka lawasan. Nah, ini dekilnya seperti ini. Jadi patinasinya alami ini berapa puluh tahun ini untuk menghasilkan mungkin juga ratusan tahun ini menghasilkan patinasi seperti ini. Nah,
Ini kalau untuk di warangkanya mungkin kayunya kayu apa ini sobat? Mungkin kayak kayu ada serat-seratnya seperti ini nih. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, meskipun warangkanya sederhana, warangkanya ala kadarnya, tetapi dia pusakanya punya pamor istimewa. Nah, ini adalah pamornya. Ini kemarin kalau nggak salah pamornya menurut dari keterangan teman saya, pamor Toyo Mambek ini sobat. Ini nanti biar diwarangi dulu, biar tahu kira-kira untuk di pamornya kira-kira bagus apa tidak ini. Harapan saya sih bagus. Kalau untuk yang seperti ini biasanya itu apa ya, ekspektasi terkadang saat kita ini kita dapatkan dalam keadaan seperti ini lalu terus diwarangi, terkadang itu tidak muncul sobat untuk di pamornya. Nah, itu terkadang apa yang menjadi keinginan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi saat selesai diwarangi. Itulah kenapa kalau untuk saya menyarankan kepada Anda lebih baik memahari pusaka sudah dalam keadaan diwarangi saja, jadi sudah tahu oh ini pamornya memang seperti ini gitu. Kalau untuk yang kayak gini biasanya masih untung-untungan sobat. Kalau memang untung ya berarti nanti keluar untuk di pamornya, tetapi kalau kurang beruntung gitu berarti pamornya terkadang itu kayak apa ya, tidak mau muncul gitu, tidak mau keluar, ada juga yang putus kayak gitu. Nah, ini adalah pusaka, ini lo berapa ini ya, ini loknya lo kembo ini sobat. Jadi ini untuk diestimasinya estimasi kulonan, mungkin ini masuknya di estimasi Pajajaran. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini loknya lok 9. Ini dapurnya dapur Sempono. Nah, pamornya adalah pamor Toyo Mambek seperti itu menurut keterangan dari teman saya kemarin. Nah, ini adalah sebenarnya pusakanya ini bagus, tapi memang tidak terawat. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, sebagai pelengkap ini adalah pesi kurung yang kemarin saya mendapatkan ada 6 sebenarnya. Jadi yang ini yang 4 sudah termahar, tinggal 2 ini sobat. Nah, kalau ditanyakan bekas keris apa, tidak tahu karena teman saya pun juga waktu mendapatkannya dia juga sudah tidak tahu. Ini kira-kira bekas dari keris apa ini sobat. Nah, ini adalah pesi kurung. Mungkin di antara sobat ada yang pengen tahu kira-kira daya tuah apa sih yang terkandung dari pesi kurung itu. Kok kayaknya di galerinya Mas Tony itu kok banyak sekali mengulas pesi kurung dan juga banyak termahar. Memang benar sobat. Jadi di saya itu nggak tahu kenapa ya, pesi kurung itu menjadi sebuah primadona tersendiri gitu. Jadi banyak sekali yang mencari dan juga apa ya, mereka itu kayaknya tertarik gitu loh dengan pesi kurung. Apalagi setelah saya mengulas tentang misteri pesi kurung seperti ini. Nah, di sini dijelaskan tentang daya tuah atau kegunaan dari pesi kurung. Nah, ini salah satunya adalah kekebalan atau kedikdayaan pada pemiliknya. Mungkin ini bisa dipakai sebagai sarana gitu ya, sarana untuk kekebalan atau juga untuk kedikdayaan. Yang kedua, jika digunakan untuk menagih utang akan membawa hasil. Ketika menambah kewibawaan pemilik atau pembawanya, jadi bisa menambah kewibawaan. Jika berhadapan dengan musuh dapat menjatuhkan lawan, mungkin bisa menjatuhkan dalam sisi psikis atau psikologis mungkin seperti itu ya. Jika dibawa oleh orang yang terlibat berperkara hukum akan mudah lolos atau akan mudah selamat, itu seperti itu. Atau mungkin juga diringankan gitu mungkin ya untuk dituntutannya. 6. Jika dipakai berdagang dapat membantu atau semacam kayak pelarisan. Dan yang ketujuh adalah untuk kepuasan bercumbu dengan istri dalam rumah tangganya. Mungkin semacam seperti kayak apa ya, bisa dipakai sebagai untuk sarana kejantanan pria, mungkin kayak gitu. Nah, diedit ulang dari naskah kiriman Insinyur Munawar dari Semarang. Nah, ini adalah penulisnya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.